Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kalian tetap diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berharap kalian selalu semangat, fokus, enjoy, dan berakhlakul karimah dalam belajar agar mampu menjadi generasi masa depan yang luar biasa. Baik, pada pertemuan yang ketiga ini masih dalam mata pelajaran pekerjaan dasar elektromekanik, dan bahasan kali ini adalah mengenai logam dan non-logam. Sebelumnya kalian harus tahu tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama yaitu melalui pembelajaran ini saya berharap kalian dapat menjabarkan bahan kerja logam dan non-logam sesuai dengan unsur kimianya. Yang kedua, saya berharap kalian mampu menentukan karakteristik bahan logam dan non-logam dengan santun sesuai dengan sifat penghantar bahan kerja elektromekanik. Yang ketiga, saya juga berharap kalian punya rasa ingin tahu yang luar biasa, rasa ingin tahu yang tinggi dan teliti dalam memilah karakteristik bahan kerja elektromekanik sesuai dengan unsur kimianya. Dan yang terakhir, yang keempat, melalui proses ini, saya berharap kalian mampu menunjukkan jenis bahan-bahan kerja elektromekanik. Nah, berikutnya kita lihat di sini ada klasifikasi bahan teknik. Dalam material teknik ada dua bahan, yakni ada bahan logam dan ada bahan non-logam. Nah, bahan logam ini adalah merupakan suatu logam paduan yang terdiri dari campuran yang memiliki unsur karbon dengan besi. Untuk menghasilkan suatu paduan logam yang mempunyai sifat yang berbeda dengan besi dan karbon, maka dicampur dengan semacam logam lainnya. Nah, bahan logam sendiri ini sifatnya adalah menghantarkan arus listrik, menghantarkan panas. Jadi bahan logam sendiri ini merupakan unsur-unsur konduktor atau penghantar, sehingga bisa dijadikan bahan untuk aliran-aliran arus maupun panas. Nah, bahan logam sendiri di sini memiliki beberapa kategori. Ada besi atau bisa disebut dengan ferro, dan ada non besi atau bisa disebut dengan non ferro. Bahan besi ini terdiri dari beberapa jenis atau kriteria. Di sini ada 4, ada baja karbon, kemudian ada baja paduan, kemudian ada baja tuang, dan yang keempat ada baja spesial. Nah, di sini akan saya jelaskan satu persatu apa itu baja karbon, paduan, tuang maupun spesial. Pada baja karbon ini, baja karbon pun nanti akan dibagi menjadi 3 atau mungkin 4. Ada baja karbon lunak, ada baja karbon sedang, ada baja karbon tinggi, dan ada baja karbon tinggi dengan campuran. Baja lunak atau baja karbon lunak ini merupakan komposisi campuran besi dan karbon. Kadar karbonnya 0,1% sampai dengan 0,3%, yang mempunyai sifat dapat ditempa dan liat.
Digunakan bisa untuk membuat mur, membuat skrup, membuat pipa, dan keperluan umum dalam pembangunan. Nah, ini adalah baja karbon yang sifatnya lunak. Kemudian yang kedua, baja karbon sedang. Baja karbon sedang ini memiliki komposisi campuran besi dan karbon. Kadar karbonnya yaitu 0,4% sampai dengan 0,6%. Sifatnya lebih kenyal dari yang keras. Digunakan untuk membuat apa? Membuat benda kerja, tempa berat, poros, dan rel baja. Kemudian baja karbon tinggi. Baja karbon tinggi ini memiliki campuran besi dan karbon. Kadar karbonnya itu 0,7% sampai dengan 1,5%. Sifatnya dapat ditempa, dapat disepuh keras, dan dimudahkan. Digunakan untuk membuat alat-alat seperti kikir, pahat, gergaji, tap, stempel, dan alat mesin bubut. Kemudian baja karbon yang keempat, yaitu ada baja karbon tinggi dengan campuran. Komposisi baja karbon tinggi ditambah nikel atau kobalt, krom atau tungsten. Sifat rapuh, tahan suhu tinggi tanpa kehilangan kekerasan, dapat disepuh keras dan dimudahkan. Ini biasanya digunakan untuk membuat mesin bubut dan alat-alat mesin. Kemudian baja paduan. Kita harus tahu baja paduan itu apa. Ya, sebenarnya semua baja ini adalah paduan, yaitu ada besi dan karbon. Namun di sini ditambah dengan paduan-paduan bahan kimia lainnya. Ya. Jadi baja paduan adalah yaitu baja yang menjadi paduan dengan berbagai elemen, ya, dengan berbagai elemen dalam jumlah total antara 1,0% dan 50% dari berat total yang bertujuan untuk meningkatkan sifat mekanik baja tersebut. Yang paling sederhana, baja adalah besi atau ferro, Fe, dicampur dengan karbon sekitar 0,1% sampai 1%, tergantung jenis. Namun, istilah baja paduan ini adalah istilah standar yang mengacu pada baja dengan lain-lain unsur paduan yang ditambahkan dengan sengaja selain karbon. Paduan umum seperti mangan, nikel, kromium, molibdenum, vanadium, silikon, dan boron. Paduan yang tidak umum termasuk aluminium, kobalt, tembaga, cerium, niobium, titanium, tungsten, timah, seng, timbal, dan zirkonium. Jadi untuk baja paduan sendiri ini memiliki sifat yang lebih baik, ya, yaitu kekuatannya, kekerasannya, ketangguhannya, ketahanan ausnya, ketahanan korosinya, kemudian kekerasan panas. Nah, itulah yang disebut dengan baja paduan. Yang kemudian yang ketiga, yaitu ada baja tuang. Baja tuang ini yaitu campuran besi dan karbon, masih sama. Cuma kadar karbonnya sekitar 4%. Sifatnya rapuh, tidak dapat ditempa, baik untuk dituang, liat dalam pemadatan, lemah dalam tegangan.
Ini biasanya digunakan untuk membuat alas mesin, meja perata, bagian-bagian mesin bubut, blok silinder, dan cincin torak. Ya. Kemudian ada baja spesial. Baja spesial ini adalah merupakan baja khusus, ya, yaitu baja dengan kualitas kekuatan yang tinggi. Karena ini adalah baja khusus yang benar-benar spesial, baja yang kuat, biasanya langsung dibuat atau dicetak langsung sesuai kebutuhan. Itulah merupakan jenis-jenis dari besi atau fero. Kemudian jenis bahan logam yang kedua yaitu bahan logam non besi atau non fero. Pada bahan logam ini yaitu bahan logam yang tidak mengandung unsur besi. Ya. Logam non fero antara lain sebagai berikut. Ada tembaga, unsur kimianya namanya adalah Cu. Warnanya coklat kemerahan, sifatnya dapat ditempa, baik untuk penghantar panas, penghantar listrik, dan kukuh. Tembaga digunakan untuk membuat suku cadang bagian listrik, radio penerangan, dan alat-alat dekorasi. Yang kedua, ada aluminium atau Al unsur kimianya. Warnanya ya, biru putih. Kemudian sifatnya dapat ditempa, bobotnya ringan, bisa menghantarkan panas, menghantarkan listrik yang baik, mampu dituang. Digunakan untuk membuat peralatan masak, ya, panci dan lain sebagainya, alat-alat elektronik, industri mobil, dan industri pesawat terbang. Nah, itu adalah aluminium. Kemudian yang ketiga ada timbel atau PB. Warnanya biru kelabu, sifatnya dapat ditempa, kemudian tahan korosi, kemudian air asam, dan bobot sangat berat. Timbel ini digunakan sebagai bahan pembuat kabel, baterai, hubungan atap, dan sebagai bahan pengisi. Kemudian yang keempat ada timah atau unsur kimianya namanya Sn. Warnanya bening keperak-perakan. Sifatnya dapat ditempa, kemudian tahan korosi. Timah ini biasanya digunakan sebagai pelapis lembaran baja lunak, ya, atau bisa disebut dengan plat timah, dan industri pengawetan. Itulah jenis-jenis bahan logam. Nah, jadi ada dua, yaitu dari unsur besi maupun non besi. Kemudian bagian berikutnya atau bahan non logam. Bahan non logam ini adalah merupakan suatu bahan teknik yang tidak termasuk ke dalam kelompok logam, yang didapat dari bahan galian, bahan dari tumbuhan, atau hasil dari proses pengolahan minyak bumi. Bahan-bahan logam ini antara lain, yang pertama ada keramik ataupun asbes. Ya. Asbes ini merupakan suatu jenis mineral terdiri dari asam korbik dan magnesium yang berbentuk serat. Untuk beberapa mineral sangat berbeda dalam komposisi, kekuatan, fleksibilitas, dan kualitas dari serat-seratnya. Asbes dipakai untuk melapisi rem mobil. Serat asbes yang murni dipakai untuk keperluan kimia.
tali asbes dan kain asbes banyak digunakan untuk bermacam keperluan. Kemudian yang kedua atau yang berikutnya, bahan non-logam jenis polimer. Jenis polimer ini antara lain ada karet dan plastik. Karet sendiri kalian tahu ya bahwa karet ini didapat atau diperoleh dari getah pohon. Nama pohonnya adalah Hevea brasiliensis yang tumbuh di daerah tropis. Pohon-pohon itu disayat kulitnya untuk mendapatkan getah putih yang disebut dengan lateks. Lateks yang diperoleh terdiri dari bola karet dan air. Karet sendiri tidak dapat mencair, tetapi pada suhu 200 derajat Celcius menjadi suatu massa kental yang akan memuai pada pemanasan yang lebih tinggi. Untuk membuat bahan elastis atau kenyal, maka karet ini divulkanisir atau diberi campuran belerang karena dapat ditambahkan bahan pengisi, misalnya arang, kapur, antimon, dan timbel. Karet sendiri ini tahan terhadap aus. Karet sintetis atau karet tiruan dibuat dari mineral minyak bumi, tahan terhadap minyak dan gemuk, tapi kurang tahan terhadap temperatur tinggi. Yang kedua adalah plastik. Ya. Plastik ini sebenarnya dibagi menjadi dua. Yang pertama ada termoplas. Termoplas ini dibentuk dari molekul-molekul panjang. Jadi termoplas adalah bahan yang dapat menjadi plastik oleh atau lewat pemanasan, dan dalam keadaan ini bahan tersebut dapat dibentuk. Kemudian ada yang kedua, jenis plastik termohard. Dia terbentuk dari molekul-molekul bentuk jaringan besar, ya, yang merupakan bahan yang dengan pemanasan tidak menjadi lembek dan tidak dapat cair. Nah, itulah klasifikasi bahan teknik. Ya, ada bahan logam, bahan non logam. Semoga ini bisa menjadi manfaat buat kalian, dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas lebih lanjut tentang bahan-bahan teknik. Ya, ini materi ini harus benar-benar dipahami karena kita selalu berhadapan dengan bahan-bahan atau material teknik, bisa berbentuk logam maupun non logam. Ya. Yang perlu diingat, bahan logam ini adalah merupakan bahan konduktor atau penghantar arus, sedangkan bahan non logam ini adalah bahan yang bersifat isolator, ya, atau tidak bisa menghantarkan arus. Demikian untuk bahasan bahan logam dan bahan non logam ini. Sebelumnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.